Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عاقل بن يحيى ثم إلى صاحب المقام الحبيب حسين بن أبو بكر العدروس الوربة ونفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عاقل بن يحيى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال yang lalu kita sudah membahas sifat ilmu. Wajib Allah bersifat ilmu. Artinya wajib Allah nyata, jelas mengetahui tentang segala sesuatu. Baik yang berkaitan dengan sesuatu yang ada pada dirinya Allah maupun segala sesuatu yang ada pada dirinya makhluk.
maka segalanya diketahui oleh Allah dengan jelas. Sebagaimana sabdanya Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau mengetahui segala sesuatu yang ada pada diriku, tapi aku tidak bisa mengetahui segala yang ada pada dirimu, ya Allah. Karena yang ada pada zatnya Allah, sifat-sifat Allah, maupun asma-asma'nya Allah, maupun fi'ilnya Allah, itu tidak terbatas. Tidak bisa semuanya kita ketahui. Adapun yang ada pada diri kita itu terbatas. Nah, Allah yang tidak terbatas pada dirinya aja Allah tahu, apalagi yang terbatas pada diri kita. Maka segala yang ada pada diri kita diketahui oleh Allah secara terperinci, secara jelas. Maka sifat berikutnya adalah wajib Allah bersifat hayat. Wajib Allah bersifat ilmu. Wajib Allah bersifat ilmu. Terus berikutnya wajib Allah bersifat hayat. Maknanya hayat adalah wajib Allah hidup. Kalau ditanya hidup itu apa? Hidup itu ya sifat. Sifat yang ada pada dirinya sesuatu, baik itu ada pada dirinya Allah ataupun ada pada dirinya makhluk. Karena makhluk juga diberikan oleh Allah sifat hayat, sifat hidup. Allah juga bersifat hidup. Bedanya apa? Hidupnya Allah itu tidak dengan ruh. Hidupnya Allah tidak dengan nyawa. Kalau hidupnya kita diberikan oleh Allah nyawa atau ruh. Artinya hidup kita itu bergandengan dengan adanya sesuatu. Kita hidup dengan bergandengan alat. Sedangkan hidupnya Allah tidak demikian. Maka hidup yang bergandengan dengan sesuatu itu menunjukkan dia dihidupkan, bukan hidup pada dirinya sendiri. Sedangkan hidupnya Allah itu hidup yang asli, hidup yang hakiki, hidup yang dari dirinya sendiri, hingga enggak berkaitan dengan sesuatu. Maka hidupnya Allah itu hidup yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Sedangkan hidupnya kita itu hidup yang berawal dan boleh saja berakhir. Andai Allah berkehendak, maka kita sedunia akan dimatikan dalam waktu sekejap. Kalau lampu ini punya saklar, nah ada saklar satu matiin lampu, saklar satu matiin lampu yang itu. Tapi ada saklar pusatnya di depan. Kalau dari depan dimatiin gimana? Mati semua sampai ke dalam-dalam. Maka Allah mampu menjadikan makhluk itu mati satu persatu. Dan Allah mampu menjadikan makhluk serempak langsung semuanya mati. Menunjukkan hidupnya makhluk itu bukan hidup dari dirinya sendiri, tapi hidupnya makhluk itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa itu adalah ciptaannya Allah. Ruh
Bahasa Arabnya apa? Ruh. Bahasa kitanya nyawa. Ruh itu apa sih? Ruh itu makhluk. Ini perlu dipahami nih. Jangan sampai ikut-ikut kelompok-kelompok yang mengatakan kalau ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah. Hati-hati nih. Di Quran dikatakan wa nafakhtu fihi ruh, dan aku tiupkan pada dirinya itu ruh. Allah berfirman, dan Allah meniupkan pada diri Nabi Adam itu ruh, maka Nabi Adam langsung hidup ketika ditiupkan dalam dirinya ruh. Maka sebagian orang ada yang mengatakan kalau ditiupkan itu berarti dari dirinya Allah keluar sesuatu masuk dalam dirinya Nabi Adam. Dianggap ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah yang dimasukkan ke dalam dirinya Nabi Adam. Maka dengan ruh itu Nabi Adam jadi hidup. Hati-hati nih, banyak yang keliru. Maka ada di Quran pula kejadian yang terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad ditanya tentang apa itu yang namanya ruh. Ruh itu apa? Ini Yahudi, kelompok orang-orang Yahudi datang ke Rasulullah mau nanya ruh itu apa. Yang ditanya oleh orang Yahudi itu bukan bentuknya seperti apa, bukan. Yang ditanya oleh orang Yahudi itu, ruh itu makhluk atau bukan makhluk, gitu loh. Maka Rasul menjawab, "Qul," kata Allah, katakan hai Muhammad, "Inna ruh," sesungguhnya ruh itu min amri Rabbi. Ruh itu adalah sesuatu perkara yang diciptakan oleh Allah. Gitu. Jangan diartikan ruh itu bagian dari dirinya Allah. Kalau ruh itu bagian dari dirinya Allah, kemudian dari dirinya Allah bisa dipisahkan, berarti nanti zatnya Allah atau dirinya Allah sama kayak makhluk. Ada bagian-bagiannya yang bisa diambil, bisa dipisahkan, bisa ibaratnya kamu punya darah deh, bisa didonorkan ke yang lain. Kalau ruh itu dianggap bagian dari dirinya Allah, kemudian bisa diambil oleh Allah, diberikan kepada yang lain, berarti kamu mengimani zatnya Allah atau wujudnya Allah atau dirinya Allah sama dengan makhluk. Ini keimanan yang salah, ini keimanan yang keliru. Jangan kita mengimani bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadis. Allah itu beda dengan makhluk, zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya juga beda. Ya. Jadi nyambung dulu nih. Ruh itu apa? Ruh itu perkara yang diciptakan oleh Allah. Berarti ruh adalah makhluk. Yang pertama tuh, jangan sampai kamu katakan ruh itu bukan makhluk. Ruh itu bagian dari dirinya Allah. Nanti ketika manusia itu mati, ruhnya diambil, maka ruhnya kembali ke dirinya Allah. Apa enggak bahaya tuh? Berarti Allah tambal sulam dong. Ada yang diambil keluar, ntar nempel lagi pada dirinya Allah. Ini bukan keimanannya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah mengimani ruh itu ciptaan Allah. Allah menciptakan ruh dan memasukkannya ke dalam dirinya hamba-hambanya. Yang kedua, ruh itu bukan alat bagi Allah untuk menghidupkan. Gitu kan nih.
Allah itu untuk menghidupkan kita, untuk menghidupkan makhluknya, Allah nggak butuh yang namanya ruh gitu. Karena bisa saja makhluk itu dihidupkan tanpa ruh. Kalau malaikat hidupnya ada ruhnya, manusia hidupnya ada ruhnya, jin hidupnya ada ruhnya, hewan hidupnya ada ruhnya. Lah yang hidupnya nggak pakai ruh contohnya apa? Hah? Tumbuhan, pepohonan. Pohon itu juga hidup, dihidupkan oleh Allah tapi nggak pakai ruh. Kamu potong satu pohon, batangnya kamu potong, kamu tancepin, tumbuh nggak? Tumbuh. Apalagi di Indonesia, tongkat kayu jadi tanaman. Wah, apa nggak hebat banget suburnya Indonesia. Jadi pohon itu nggak butuh ruh untuk hidup. Pohon itu butuhnya untuk hidup air, siramin, nah, nanti dengan air dia tumbuh. Jadi Allah itu untuk menghidupkan makhluknya itu nggak butuh ruh. Lalu kenapa manusia diberikan ruh? Memang itu yang Allah kehendaki. Maknanya dalam diri kita ada dua keadaan, ada jasmani dan ada ruhani gitu. Malaikat ya begitu, ada jasmaninya malaikat, ada ruhaninya malaikat. Jin ya begitu, ada jasmaninya, ada. Kenapa? Karena akan ditanamkan pada diri mereka yang namanya ibadah zahir dan ibadah batin gitu. Ibadah batin rupanya apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Maka di situ yang bekerja apa? Perkara yang ruhani, yang nggak kelihatan, yang berkaitan dengan ruh kita. Jadi kita itu terdiri dari dua hal, fisik atau jasad, dan ada pula yang namanya ruh. Fisik itu luarnya, ruh itu dalamnya. Kalau digambarkan jasad itu ibarat seseorang yang buta dan tuli. Jasad tuh, tapi dia bisa berjalan kemana-mana. Tapi karena dia buta tuli, kira-kira bisa kemana dia? Nggak bisa kemana-mana. Maka Allah taruhlah ruh. Ruh itu ibarat orang yang bisa melihat, bisa mendengar, tapi nggak bisa kemana-mana, lumpuh. Ketika disatukan ruh dan jasad, keduanya kerjasama gitu. Ruh itu yang bagian ngeliat, bagian mendengar, bagian berpikir, jasad yang mengantarkannya gitu loh. Kalau mau digambarkan lain, ibarat kuda sama tunggangannya. Jasad itu bagaikan kudanya, ruh itu bagaikan yang menaikinya gitu loh. Kalau nggak ada ruh gimana? Ya jasad nggak ada gunanya. Lah kalau nggak ada jasad, ruh juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi keduanya apa? Kerja sama. Ketika diletakkan dalam diri manusia, jadilah manusia itu bisa mengerjakan sesuatu. Dia bisa melihat, mendengar, bisa berpikir, bisa berbicara, itu dengan adanya ruh. Namanya ruhani gitu. Ya. Jadi kita paham
memang Allah berkehendak meletakkan ruh pada dirinya hambanya yang namanya jin, manusia, malaikat, karena Allah berkehendak bahwa dalam diri mereka ada ibadah jasmani dan ada ibadah ruhani. Jangan kita anggap oh Allah itu kalau menghidupkan butuh alat yang namanya ruh. Enggak. Allah enggak butuh ruh untuk menghidupkan sesuatu. Buktinya mana? Ada yang namanya pohon, makhluknya Allah, dia enggak butuh kepada ruh untuk hidup. Kalau jari kamu potong, kamu tancepin ke tanah, tumbuh enggak kira-kira? Kupingnya kamu potong, tancap, tumbuh enggak? Mati malah. Tapi kalau pohon potong, tancap, wah tumbuh semua tuh. Karena pohon nggak butuh ruh. Jadi ruh itu pada diri kita hanya satu. Kalau ditanya ruhnya di bagian mana? Di bagian kepala, di dada, di perut, di kaki, nggak ngerti. Nggak ada orang yang bisa tahu di mana letak ruhnya seseorang. Karena ruh itu bagian dari perkara ghaib, perkara yang dirahasiakan oleh Allah, perkara yang disembunyikan oleh Allah. Namanya diceritakan tapi barangnya disembunyikan. Kayak apa contohnya? Jin. Jin itu namanya diceritakan di Quran oleh Allah. Malaikat namanya diceritakan oleh Allah. Surga, neraka namanya diceritakan oleh Allah, tapi barangnya disembunyikan. Kita belum diberikan penglihatan. Agar apa? Agar kita di dunia cukup mengimaninya. Kalau itu ditampakkan, ya nggak ada rukun iman lagi nanti. Makanya ada rukun iman agar kamu bisa berpikir dan percaya kepada hal-hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun mata kita nggak melihatnya, tapi kita bisa berpikir dan mengimani apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang benar. Seperti akan terjadinya hari kiamat, adanya azab kubur. Itu termasuk perkara apa? Gaib. Gaib itu jangan diartikan nggak kelihatan. Pokoknya semua yang nggak kelihatan itu gaib. Nggak begitu. Kalau semua yang nggak kelihatan gaib, berarti barang kamu juga gaib dong sekarang nggak kelihatan. Kamu punya jantung nggak? Gaib nggak? Nggak. Jadi gaib itu bukan nggak kelihatan. Gaib itu sebenarnya sesuatu yang oleh Allah disembunyikan dan tidak bisa dideteksi. Yang namanya gaib itu barang yang disembunyikan dan tidak bisa dideteksi. Coba, ada nggak alat untuk mendeteksi azab kubur? Ada nggak alatnya? Kalau ada orang mati nih, kasih alat biar azab kubur terdeteksi, bisa nggak? Namanya apa itu? Gaib. Jin mau kita deteksi, sekarang ada tuh aplikasi untuk mendeteksi makhluk halus, ya nggak bisa, bohong-bohongan semuanya. Ada alat untuk mendeteksi malaikat, ya nggak bisa. Kenapa? Karena semua itu barang gaib. Nah, sesuatu yang bisa dideteksi maka dia bukan gaib. Contohnya apa? Kamu punya jantung. Jantungnya kelihatan nggak?
Disembunyikan nggak sama Allah? Tapi bukan gaib. Kenapa? Bisa dideteksi. Caranya gimana? Ya pegang aja dada kamu. Kalau deg-degan ya berarti ada jantungnya. Kalau nggak deg-degan, kubur, berarti koid kamu. Ya, berarti jantung kita itu bukan barang gaib. Karena apa? Bisa dibuktikan keberadaannya, gitu loh. Kalau barang gaib hanya bisa diimani, tapi nggak bisa dibuktikan keberadaannya. Nah, saya mau nanya, kalau Allah gaib apa enggak? Allah itu gaib apa enggak? Allah gaib enggak? Allah bukan barang gaib. Allah itu bisa kita buktikan keberadaannya. Mana buktinya adanya Allah? Langit, bumi, ciptaannya Allah, matahari yang bergeser, perpindahan siang malam. Ini bukti keberadaannya Allah. Jangan diartikan Allah majukan gaib, berarti Allah kayak bangsa jin dong. Ya, jadi jangan kamu imani kalau Allah itu gaib. Terus setiap hari kita diperintah bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebuah kesaksian itu menunjukkan perkaranya ada, jelas gitu, bukan termasuk perkara gaib. Ya, jadi ini berkaitan, kita mengimani tentang Allah wajib bersifat hidup. Harus jelas nih ya, jangan ikut-ikut sama perkataannya orang-orang yang mengatakan kalau hidup itu adalah apa? Hidupnya makhluk dengan nyawa, dengan ruh, dan ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah. Kamu jangan ikut-ikut kelompok itu, tapi kita iman sebagaimana imannya ahli sunnah, ruh itu adalah makhluk. Qul, katakan Muhammad, inna ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian itu tidak diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Jadi wajib kita imani Allah menghidupkan makhluknya tidak butuh ruh. Buktinya lampu. Lampu hidup enggak? Ada ruhnya enggak? Ini kipas hidup enggak? Ada ruhnya. Berarti hidup itu ya nggak perlu sama ruh gitu loh, tapi bergandengan sama sesuatu. Nah, sesuatu itu berbeda-beda. Ada yang hidupnya pakai baterai, ada yang hidupnya pakai air, ada yang pakai listrik, ada hidupnya pakai ruh. Ini Allah mampu menghidupkan sesuatu bergandengan dengan apapun yang Allah kehendaki. Kemudian Habib Utsman melanjutkan, apa dalilnya di Al-Quran kalau Allah itu hidup? Di Al-Quran Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang hidup. Artinya hidupnya Allah itu kekal dan Allah tidak akan mati. Artinya hidupnya Allah itu mustahil berganti dengan kematian. Kenapa? Karena hidupnya Allah nggak bergandengan dengan sesuatu. Hidupnya Allah hidup yang asli, hidup yang hakiki, yang tidak mungkin berganti dengan kematian.
Kalau hidupnya kita hidup yang majazi, hidup yang makna aslinya itu dihidupkan, hingga sewaktu-waktu kita ini bisa berubah menjadi sesuatu yang disebut mati. Bisa hidup, bisa mati. Kalau Allah wajib bersifat hidup, mustahil Allah mati. Di Quran Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan kok mati, ngantuk, tidur itu enggak terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur itu apa sih? Tidur itu seperti orang mati. Kamu kalau bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ya Allah, alhamdulillah yang telah menghidupkan aku dari kematian. Kok kematian? Kan tidur bukan mati. Karena tidur itu bagaikan mati, gitu loh. Orang tidur itu kan hilang semuanya. Kamu ngapain aja yang nggak tahu, kamu di mana yang nggak tahu, sebelah kamu siapa yang nggak tahu ketika kamu sedang tidur. Maka Allah jangankan mati, ngantuk itu mustahil pada Allah. Tidur juga mustahil pada Allah. Kalau Allah ngantuk gimana? Waduh, ya berantakan semuanya. Ente pegang gelas terus ngantuk gimana? Oh ya, gelasnya jatuh. Nah, Allah itu yang menguasai mengatur jagat raya ini. Nah, kalau Allah yang ngantuk bagaimana? Lah ya hancur jagat rayanya dong. Apalagi tidur, apalagi mati. Makanya kata Quran, kata Allah apa? Kamu itu kalau mau bertawakal, tawakal itu mau berserah diri, berserah dirilah kepada Allah, zat yang gak akan mati. Kalau kamu menyerahkan diri kamu, pasrahkan diri kamu kepada makhluk, maka makhluk itu akan mati, makhluk akan binasa, makhluk akan hancur. Contohnya tiang. Kamu menyenderkan diri kamu ke tiang. Kalau tiangnya roboh gimana? Ya kamunya ikut roboh gitu. Jadi kata Allah, jangan kamu sandarkan, jangan kamu pasrahkan diri kamu kepada makhluk. Kalau kamu mau berserah diri, kamu mau menyerahkan diri kamu, mau kamu pasrahkan keselamatan kamu, keamanan kamu, maka pasrahkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup, yang hidupnya kekal, yang hidupnya tidak akan pernah mengalami kematian. Ini yang dijadikan dalil bahwa Allah itu wajib hidup karena Allah berfirman. Kalau Allah itu zat yang bersifat hidup, itu dalil secara syar'i namanya. Dalil yang tertulis di dalam Al-Quran. Kalau dalil menurut pikiran manusia, menurut akal yang sehat, apa buktinya kalau Allah hidup? Buktinya kalau Allah hidup adalah Allah yang mengerjakan segala ciptaannya ini. Langit Allah yang menciptakan, bumi Allah yang menciptakan, matahari yang bergeser Allah yang menciptakan, siang malam Allah yang menciptakan, laki-laki perempuan Allah yang menciptakan, tumbuhan yang tumbuh Allah yang menciptakan, di lautan ikan yang jumlahnya jutaan, ada nggak yang ngasih makan? Ada manusia ngasih makan ikan di laut?
Tiap hari kamu ambil terus, tapi yang nggak habis-habis. Tandanya apa? Ada yang mengurusnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau Allah bisa menciptakan segalanya, bisa mengurus segalanya, yang menciptakan, yang mengurus itu pasti sesuatu yang hidup. Apa bisa sesuatu yang mati ngurus sesuatu? Lah boro-boro orang mati ngurus dirinya aja nggak bisa, apalagi mau ngurusin yang lain, gitu loh. Jadi akal berpikir, ketika akal melihat langit, bumi, peredaran matahari, siang malam, melihat segala kejadian, maka akal berpikir yang bikin alam ini pasti hidup. Nggak mungkin yang bikin alam ini mati. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah mengatakan dirinya itu hidup. Berarti akal kamu yang sehat sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal itu, kalau cara mikirnya akal itu benar, nanti akal itu akan menemukan Al-Quran itu benar, gitu loh. Tapi kalau akalnya melenceng, nanti akan mengatakan Al-Quran itu salah. Jadi kalau kamu lihat orang-orang kafir nih, kenapa dia jadi kafir? Karena cara mikirnya, akalnya nggak bener. Hingga ketika menerima berita Al-Quran, dia nggak bisa mengatakan Al-Quran itu kalam yang bener. Tapi kalau kamu berpikirnya sehat, berpikirnya normal, akalnya lurus, maka kamu akan mengatakan Quran itu kalam yang benar. Kenapa? Karena akal itu gambarannya kayak timbangan. Timbangan itu kalau buat nimbang sesuatu, asal timbangannya normal, ya hasilnya benar. Ada barang sekilo ditimbang, ya timbangannya ngomong berapa? Sekilo. Lah kecuali timbangannya rusak. Ada barang sekilo ditimbang 2 kilo, keluarnya berarti timbangannya apa? Rusak. Atau timbangannya sudah di otak-atik. Ada enggak? Ada enggak yang main timbangan? Hati-hati nih. Ada timbangan untuk jual, ada timbangan untuk beli. Kalau jual punya timbangan sendiri, kalau beli punya timbangan sendiri. Hati-hati. Tapi kalau timbangannya normal, barang berapapun ditimbang ya cocok sesuai. Sekilo ya sekilo, 2 kilo ya 2 kilo. Itu namanya akal yang sehat. Quran mengatakan Allah wajib hidup, kata akal memang Allah wajib hidup. Quran mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa menciptakan sesuatu, kata akal ya memang Tuhan harus berkuasa menciptakan sesuatu. Quran mengatakan Allah mengetahui segalanya, kata akal memang Allah ya harus tahu. Masa Allah nggak tahu? Ini cocok nih antara apa yang disebut Al-Quran dengan akalnya orang yang sehat, itu selalu sependapat, nggak pernah berbeda pendapatnya, nggak pernah. Ibaratnya Quran itu yang akan ditimbang, akal itu timbangannya, maka akan cocok apa yang ditimbang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manusia yang normal cara berpikirnya. Makanya kamu disuruh ngaji ilmu tauhid itu ilmu tentang berpikir. Akalnya harus bisa mikir tentang sebuah kebenaran. Kayak tadi tuh, ketika ada yang mengatakan ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah yang kemudian diambil, dimasukkan dalam dirinya makhluk, akal yang sehat gak mungkin. Nah kalau Allah tiap hari dicuil, dikit, lama-lama habis dong nanti dicuil-cuil melulu, gimana sih? Maka nggak begitu, nggak cara berpikirnya. Ruh itu pasti hanya ciptaan Allah, bukan bagian dari dirinya Allah. Kenapa? Karena dirinya Allah
zatnya Allah bukan seperti zatnya makhluk. Zatnya Allah itu esa, tidak tersusun-susun, tidak terbagi-bagi. Adapun zatnya makhluk itu tersusun-susun dan terbagi-bagi. Ada kepala, kaki, tangan, ada selnya yang banyak, ada pori-porinya yang banyak, menunjukkan tersusun-susun dari beberapa hal yang diambil ya bisa, dicopot bisa, ditempel lagi bisa. Zatnya Allah nggak begitu, nggak tersusun-susun, nggak terbagi-bagi, hingga ketika ada yang mengatakan ruh itu bagian dirinya Allah, akal yang sehat mengatakan nggak mungkin, gitu loh. Ini fungsinya kamu ngaji ilmu tauhid agar ketika iman tentang Allah imannya lurus, imannya benar, imannya nggak melenceng. Ada yang mengatakan lagi Tuhan punya anak. Kata akal kamu gimana? Nah, kok Tuhan kok punya anak? Lah kalau Tuhan beranak itu, anak itu gunanya apa untuk Tuhan? Kalau Allah itu raja Majapahit, raja Pajajaran, butuh anak untuk apa? Menggantikan tahtanya nanti kalau dia mati, gitu. Lah kalau Allah punya anak fungsinya apa? Kata akal, Allah nggak butuh sama anak. Kalau katakan lam yalid walam yulad, aku itu nggak melahirkan dan nggak dilahirkan. Allah nggak butuh sama anak. Akal yang sehat mengatakan, oh iya, nggak mungkin kalau Allah itu beranak. Ada mengatakan ini anaknya Tuhan, nanti ada istrinya Tuhan, nanti kalau anaknya kawin ada menantu Tuhan, kalau punya anak cucu, oh ya sama kayak kamu dong, nanti berarti ada perkampungan Tuhan jadinya. Gimana? Ini cara mikir yang sehat begitu mestinya. Beda sama orang-orang yang nggak mau berpikir. Akalnya dihentikan, yang dipakai cuman kupingnya. Ada orang ngomong, iya. Ada orang ngomong, iya. Ya begitu jadinya. Ketika diomong Tuhan begini, iya. Tuhan begini, iya. Nggak pernah mau difikirkan. Sedangkan Al-Quran mengatakan perintah tentang berpikir hampir 300 ayat. Afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala tubsirun, afala ta'lamun. Banyak ayat yang Allah perintahkan agar kamu berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Loh, ini tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Jadi kita itu dikasih pikiran, dikasih akal ya untuk mikir. Lah kalau nggak mau mikir, lah gunanya apa? Akal kamu dikasih di situ oleh Allah. Masa akal gunanya cuma buat nyari duit doang? Gimana mikir nih proyek yang goal yang mana dipikir? Kalau Allah nggak usah ya rusak yang begitu. Justru akal itu fungsi utamanya agar kamu bisa mengenali kebenaran Al-Quran. Kamu bisa mengenali kebenaran keberadaannya Allah, membuktikan adanya Allah, mengenali sifat-sifatnya Allah, bahwa Allah itu bukan barang gaib, bisa diketahui, bisa dikenali, bisa dibuktikan. Makanya tiap waktu kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu menunjukkan bahwa kita dengan akal kita yang diberikan oleh Allah, diberi oleh Allah jalan untuk bisa mengenal kepada keberadaan Allah dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya,
Jadi Quran juga menunjukkan bukti kalau Allah bersifat hidup, akalnya manusia juga menerima kalau Allah bersifat hidup, hingga akalnya manusia dan apa yang difirmankan Al-Quran cocok atau bersepakat, nggak sampai berbeda pendapat. Terus kata Abi Utsman bin Yahya melanjutkan, maka sepatutnya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang memiliki keyakinan yang benar tentang sifat hidupnya Allah, bahwa Allah zat yang maha hidup yang tidak akan mungkin mati, ketika dia iman kepada hal ini, senantiasa dia berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi Utsman mengatakan sudah sepantasnya bagi orang yang akalnya sehat, ketika dia mengimani tahu Allah itu maha hidup, Allah maha kaya, maha kuasa, maha mengetahui, maka selayaknya dia menyerahkan dirinya, memasrahkan keselamatannya, memasrahkan segala apa yang dia kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kamu pasrahkan kepada yang lain, maka yang lain itu mungkin saja mati, yang lain itu bisa lemah, yang lain bisa miskin, yang lain bisa bodoh, tapi itu enggak terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kita mengenal sifat Allah, hati kita akan semakin tawakal kepada Allah, berserah diri akan segala sesuatu. Ya, ini tentang wajibnya Allah bersifat hidup beserta dalilnya dan beserta apa hikmahnya kita mengetahui sifat hidup bagi Allah, agar kita bisa menyerahkan segala urusan kita, kepentingan kita, kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk adzan Isya, kita dengarkan Isya sebentar. Wallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة ودرجة العليا الرفيعة وفي المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil nunggu barangkali ada yang mau bertanya. Yang namanya tawakal itu bentuknya juga macam-macam. Ada tawakal kayak tawakalnya anak kecil kepada orang tuanya. Anak kecil itu ya berserah diri kepada orang tuanya, tapi kadang suka ngatur juga. Pak mau itu, Pak mau itu, Pak mau itu. Tapi hasilnya nanti ya terserah orang tuanya ngasihnya apa. Tapi dianya masih ngatur juga. Ada tawakal itu kayak tamu sama tuan rumahnya. Mau disuguhin apa saja ya nurut. Suguhin ini nurut, suguhin itu nurut. Tapi kadang juga ada yang protes. Suguhannya nggak enak begini, suguhan kok begini. Kadang diminum, kadang nggak diminum, kadang dimakan, kadang. Ada lagi tawakal itu kayak orang mati dengan orang yang mandiin. Ini yang lebih tinggi lagi nih. Orang mati itu berserah diri kepada yang ngurusin. Mau dimandiin, mau diguling-gulingin, mau disiram, ada protesnya, ada nanyanya. Gitu loh. Makanya tawakalnya seseorang kepada Allah juga bentuknya macam-macam sesuai dengan tingkat keimanannya seseorang kepada Allah. Semakin dia yakin iman kepada Allah, tawakalnya juga akan semakin tinggi kepada Allah. Ada lagi yang paling tinggi lagi, tawakalnya kayak apa? Kayak tawakalnya kamu sebelum kamu dilahirkan. Besok ini yang akan terjadi apa ya? Besok yang akan terjadi apa ya? Orang biasanya malamnya mikir tuh, besok saya pengen ini, besok saya mau ke sono, besok saya mau beli ini, besok. Nah, orang yang tawakal itu ada yang sampai tingkatannya besok itu apa yang akan terjadi, dia nggak pernah memikirkannya lagi. Seperti halnya ketika kamu mau dilahirkan. Ketika kamu mau dilahirkan, kamu nggak tahu akan lahirnya bapaknya siapa, tahu nggak? Emaknya siapa, tahu? Lahirnya di mana? Jadi laki atau perempuan, sukses atau enggak, selamat atau enggak. Kamu nyerahin diri kepada Allah, nerima Allah mau letakkan saya di mana besok, itu urusannya Allah. Wah, ini ada orang yang tawakal begitu tuh. Wong saya saja sebelum lahir
pasrah kepada Allah. Dilahirkan di mana saya nurut, mau jadi orang Indonesia nurut, mau jadi orang Arab nurut, mau jadi orang Cina nurut, mau jadi Betawi nurut, mau jadi orang Sunda nurut, nggak ada protes, nggak ada nanya. Ini tingkatan macam-macamnya seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengetahui tentang sifat-sifat Allah, kekuasaannya Allah, maka dia akan semakin menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok gimana? Apa kata Allah aja dah. Lah nanti kalau kamu ini gimana? Saya kan punya Allah. Udah saya serahkan sama Allah dah. Makanya ada orang yang nanti di akhirat dikatakan dia akan dijamin oleh Allah masuk surganya. Di antaranya siapa? Orang-orang miskin yang anaknya banyak. Ada enggak? Orang yang hidupnya miskin tapi anaknya ada. Kenapa kok dijamin sama Allah? Karena orang miskin yang anaknya banyak itu tawakalnya besar. Wah, kok punya anak lagi? Ntar sekolahnya gimana? Kan ada Allah, tawakal dia. Besok bikin anak lagi, punya anak lagi. Pak, nanti biayanya gimana? Kan ada Allah, bikin anak lagi. Itu tawakalnya gede. Tapi kalau ada orang kaya kok anaknya satu, anaknya dua, bahaya nih. Ditanya kenapa? Nanti biayanya gimana? Kalau gede gimana? Kuliah gimana? Berat dah punya anak banyak. Ini orang nggak berserah diri kepada Allah. Makanya seorang itu bagaimana tingkat pengetahuannya kepada Allah, seperti itulah nanti tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang nanya enggak kira-kira? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, Allah di Al-Quran untuk katakan itu dia huwa, sedangkan huwa kalau bahasa Arab kan telah. Yang saya tanyakan yang di Al-Quran dimaksud huwa itu apa? Itu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini nggak pernah diajukan sama sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu sudah tahu ketika Nabi ngomong qul huwallahu ahad, Allah itu nggak berjenis kelamin. Ketika ngomong huwa itu ya hanya untuk petunjuk, menunjukkan bahwa Allah itu ada gitu. Bukan menunjukkan dia itu adanya sebagai laki-laki. Kalau kata-kata huwa itu dipakainya untuk kita, maka ya akan ditanya itu jenisnya laki-laki. Sama kayak begini. Di Quran dikatakan Allah bersemayam di atas langit. Sahabat nggak pernah nanya di langit Allah duduk, apa berdiri, apa jongkok, apa tidur, nggak nanya. Kenapa? Karena kata-kata bersemayam itu nggak mungkin diartikan bertempat, gitu. Karena Allah bukan seperti makhluk. Jadi kata-kata Allah bersemayam di atas, sahabat sudah tahu maknanya Allah menguasai langit bumi. Jadi sahabat nggak nanya lagi, ya Rasulullah itu Allah di langit itu duduk, ngelosor, jongkok, tidur, nggak nanya. Sama kayak tadi, huwa
Itu kan laki-laki ya Rasulullah. Berarti Allah laki perempuan? Nggak nanya lagi. Kenapa? Karena mereka sudah belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu zatnya beda dengan zatnya makhluk, sifatnya beda dengan sifat makhluk, perbuatannya beda dengan perbuatan makhluk. Jadi huwa itu hanya untuk kata ganti gitu saja. Ngomong Allah atau ngomong huwa gitu. Nggak lagi terpikir laki atau perempuan. Nyambung? Jadi itu hanya kata ganti. Kecuali huwa itu dinisbatkan kepada kita. Huwa untuk malaikat juga nggak laki, nggak perempuan, tapi malaikat juga disebutnya huwa, ya kan? Jadi fungsinya hanya untuk sebagai sebutan kata ganti. Tapi yang mau disebut kata ganti kita kenal dulu siapa nih, gitu loh. Oh, kata gantinya Allah, ya berarti nggak nyebut laki perempuan. Oh, kata gantinya manusia, oh berarti akan dimaknai laki atau perempuan. Nyambung? Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang meninggal kan jajar salamnya ada bisa. Ya. Itu kok bisa menjadi kuntilanak, menjadi pocong itu gimana? Kalau dijelaskan. Dalam diri manusia itu ada korin namanya. Korin itu jin yang selalu menyertai manusia. Sejak dia lahir, kita itu punya yang namanya korin. Hatta Nabi itu punya korin. Kalau korinnya baik, sepanjang hidup kamu akan baik terus. Kalau korinnya itu jin kafir, sepanjang hidup kamu akan berperang terus sama jin kafir kamu. Lah ketika kamu mati, nanti korin itu yang nyerupain diri kamu. Kenapa? Karena dia kenal tingkah kamu. Kamu suka makan apa, suka duduk di mana, suka jalan kemana. Dia yang suka godain manusia yang lain, nyerupain diri kamu. Lah kita yang mati, ya ada pada urusannya Allah. Apa kira-kira mungkin ruh yang dibawa malaikat ucul? Mungkin. Lepas? Mungkin. Ente kira sambo bisa lepas? Ente kira yang bawa kalau yang bawa malaikat sudah ditangkap sama malaikat nggak mungkin. Jadi yang namanya kuntilanak, dedemit, susur ngesot, apalagi si manis jembatan Ancol, itu siapa namanya? Korin. Jin-jin bawaan kita itu yang nyerupain sesuatu untuk goda manusia yang lain. Adapun kitanya, setelah mati jasad kita kalau hancur ya dimakan bumi hancur, ruh kita ada pada tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kiamat Allah gantikan jasad kita yang baru, ruhnya dimasukkan kembali ke jasad tersebut. Jadi nggak ada ruh keluyuran, nggak ada. Ya, namanya apa? Korin. Itu jin-jin yang nakal, yang suka nyerupai sesuatu. Ada yang lain? Udah, kita tutup. Kita terus yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا إذا ربنا بأننا ربنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا أورادي واغفر
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.